Oke, selamat ketemu lagi dengan seri Advis Pajak. Kita akan bersama-sama belajar tentang jenis-jenis pajak. Oke, kemarin kita sudah sampai ke pemungut pajak, di mana di situ ada pemungut dari pusat dan pemungut dari daerah. Untuk sesi ini kita akan coba kelompokkan mana jenis pajak apa saja yang menjadi wewenang pusat dan mana yang menjadi wewenang daerah. Oke, yang pertama kita berbicara masalah pajak pusat atau pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Di sini ada pajak penghasilan atau PPh, ada pajak pertambahan nilai (PPN) dan ada PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada bea materai dan juga pajak bumi dan bangunan ya, walaupun ada persentase 10% untuk pusat dan 10% untuk daerah. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi, itu misalnya ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan juga pajak rokok. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, ya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Dati 2, ada pajak hotel, ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Oke, selanjutnya teori-teori apa saja yang mendukung pemungutan pajak. Di sini kita nanti akan mengenal bahwasanya ada 5 teori. Ada teori asuransi, ada teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan yang terakhir adalah teori asas daya beli. Oke, yang pertama adalah teori asuransi. Di sini diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Dengan membayar pajak, diharapkan kita akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Tetapi, teori ini sekarang kayaknya sudah tidak relevan lagi. Pertimbangannya apa? Karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung. Ya, ini yang mendasari bahwasanya pemungutan pajak berdasarkan teori asuransi. Kemudian yang kedua adalah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyatnya didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Ya, jadi orang membayar pajak karena orang mau punya perlindungan atau memiliki kepentingan dari pembayaran tersebut. Kemudian ada yang ketiga adalah teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Jadi pembayaran pajak itu harus menyesuaikan dengan kondisi dari wajib pajak. Maka di sini pendekatan dalam mengukur daya pikul ada unsur objektif. Jadi kita melihat berdasarkan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Ada unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi dan juga dipengaruhi oleh status dari masing-masing wajib pajak atau warga negara. Oke, yang keempat adalah teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara sebagai warga negara yang berbakti kepada negara. Kemudian bisa juga diartikan, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Ya, jadi teori bakti ini pada prinsipnya apa? Wujud dari warga negara yang berbakti kepada negara. Kemudian yang berikutnya adalah teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan dan kesejahteraan rakyat. Ya, jadi dengan daya beli masyarakat rumah tangganya meningkat, ya itu nanti berdampak kepada negara, di mana negara akan bisa melakukan pemeliharaan ya, dan menjaga warga negaranya. Oke, sekarang kita masuk ke tata cara pemungutan pajak, di mana kita mengenal ada 3 tata cara pemungutan pajak, ya, atau disebutnya adalah stelsel. Ya. Di sini yang pertama ada stelsel nyata, ada stelsel anggapan atau fiktif, dan yang terakhir ada stelsel campuran. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Stelsel nyata atau real, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya. Kemudian, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun, ya, karena kita berdasarkan penghasilan sesungguhnya,
Berarti kita baru tahu berapa pajak yang harus kita bayar kalau sudah masa jangka waktu setahun itu sudah selesai. Kebaikannya apa? Pajak yang dikenakan lebih realistis ya, karena sesuai dengan kewajiban yang harus kita bayar. Tapi kelemahannya, pajak baru dapat diketahui pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Jadi kita harus menunggu 1 tahun dulu, baru bisa kita tentukan berapa pajak yang harus kita bayar. Sedangkan yang kedua menggunakan stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, ya, karena kita hanya berdasarkan anggapan, maka kita bisa tentukan kira-kira pajak kita tahun ini berapa, karena kita menggunakan anggapan tahun kemarin sebagai dasar kita untuk menghitung pajak. Kelebihannya, pajak harus dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Tapi kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya ya. Jadi kita bisa melakukan pembayaran pajak tanpa menunggu tahun pajak itu berakhir karena kita hanya berdasarkan anggapan ya atau berdasarkan perkiraan saja kira-kira penghasilan kita berapa. Biasanya menggunakan data tahun sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah stelsel campuran. Ya, ini kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran atau kombinasi antara sesungguhnya dengan anggapan tadi. Caranya gimana? Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi di awal kita bikin anggapannya dulu berapa, kita bayar dulu berapa. Kemudian setelah tahun pajaknya berakhir, kita baru hitung ulang berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Maka dengan kondisi seperti itu nanti bisa terjadi kelebihan pembayaran pajak ataupun kekurangan pembayaran pajak. Oke, selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Ya, di sini kita mengenal ada 3 asas, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Sekarang asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Dalam arti apa? Setiap orang yang tinggal atau berdomisili di Indonesia, ya, ini wajib dikenakan pajak. Ya, dan kita harus tahu bahwa yang dikenakan pajak terhadap orang yang berdomisili di Indonesia itu adalah atas penghasilan yang diterima di Indonesia ataupun yang diterima di luar negeri. Oke, sekarang yang kedua adalah asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Ya, di sini maksudnya apa? Semua wajib pajak yang punya sumber penghasilan di Indonesia wajib dikenakan pajak, ya, tanpa melihat orang itu tinggal di Indonesia atau tidak. Bisa saja, misalnya saya tinggal di Singapura, ya, tapi saya punya sumber penghasilan di Indonesia, maka saya juga sebagai wajib pajak, ya, karena kita akan dikenakan sumber penghasilan tadi. Oke, yang terakhir adalah asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan status kebangsaan suatu negara, ya. Jadi selama kita masih statusnya adalah sebagai warga negara Indonesia atau WNI, berarti kita berkewajiban untuk membayar pajak. Jadi pada prinsipnya ya kita harus membayar pajak. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pemungutan pajak. Di mana sistem pemungutan pajak ini kita kenal ada 3 macam sistem. Yang pertama adalah official assessment system, ada self-assessment system, ya, dan yang terakhir adalah withholding system. Oke, sekarang kita akan uraikan satu persatu. Official assessment system, ya, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ya, jadi semua itu ditentukan oleh wajib pajak. Diatur oleh Fiskus, ya, oleh Fiskus. Ciri-cirinya apa? Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Ya, wajib pajak bersifat pasif. Ya, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Jadi dalam hal ini, official assessment system yang memiliki peranan penting adalah pemerintah, ya, atau Fiskus. Jadi semuanya itu yang menentukan adalah pemerintah, sedangkan wajib pajak lebih pasif dan tinggal melakukan pembayaran. Oke,
Yang kedua adalah self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Ya, kalau ini yang memiliki peran aktif adalah wajib pajak. Cirinya apa? Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri. Ya, wajib pajak aktif, pengertian aktif di sini apa? Wajib pajak yang nanti akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Ya. Kemudian, tugas Fiskus apa atau pemerintah? Tugasnya adalah Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya melakukan pengawasan. Ya, jadi setelah wajib pajak itu melakukan penghitungan sendiri, melakukan penyetoran dan akhirnya melaporkan, Fiskus akan melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap apa yang dilakukan oleh wajib pajak tadi. Oke, yang terakhir adalah withholding system. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, ya, bukan Fiskus atau bukan wajib pajak, untuk memotong atau memungut pajak terhutang oleh wajib pajak. Ya, jadi hal ini yang menentukan besarnya pajak terhutang itu adalah pihak ketiga di luar pemerintah, di luar wajib pajak. Contohnya siapa pihak ketiga ini? Ya, contohnya adalah pemberi kerja. Jadi kalau kita kerja di suatu tempat, ya berarti withholdingnya adalah pemberi kerja tersebut. Oke, saya rasa untuk sesi pengantar pajak ya bagian kedua saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama ini bermanfaat dan mudah-mudahan kondisi ini menjadi lebih baik ya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Akhir kata, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.